satu pembahasan dalam teori postmodernism yang itu diwujudkan dalam beberapa praktek sosial. Ini dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama Henry Jenkins. Dia memperkenalkan satu istilah yang sangat populer yang disebut dengan participatory culture atau budaya partisipatori. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa dalam perkembangan teknologi informasi itu ada perubahan sikap masyarakat ketika berhadapan dengan teknologi informasi. Jadi Jenkins ini menjelaskan bagaimana transisi perubahan dari teknologi informasi yang dulu di era televisi dengan masyarakat yang berada pada era new media, yaitu dengan ditemukannya internet, dan kemudian dalam zaman sekarang dengan adanya beberapa aplikasi media sosial. Nah, yang ingin dijelaskan oleh Jenkins dengan participatory culture itu adalah ada perubahan sikap masyarakat ketika berhadapan dengan teknologi informasi. Kita bayangkan misalnya ketika masyarakat berada atau menggunakan teknologi informasi seperti televisi, maka posisi masyarakat itu hanya sebagai konsumen, hanya menerima apa yang disajikan oleh televisi. Nah, itu kemudian berubah ketika ada perkembangan media baru atau new media, yang media tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi produsen. Nah, proses yang dimaksud dengan produsen itu adalah ketika si penonton, dalam hal ini masyarakat, tidak hanya mengkonsumsi apa yang disajikan oleh media. Mereka juga bisa berpartisipasi untuk memberikan atau membuat konten, menyampaikan berita melalui media yang juga bisa dia bikin sendiri. Nah, yang dimaksud dengan participatory culture itu adalah ketika si penonton itu bisa membuat konten dan memproduksi, kemudian mensirkulasikannya, membagikan apa yang dibuatnya kepada masyarakat. Tetapi poin yang terpenting dalam perubahan perilaku dari konsumen ke produsen, kemudian juga munculnya participatory culture itu adalah bagaimana misalnya ketika pada periode teknologi informasi seperti televisi, maka peristiwa yang dihadirkan oleh media itu hanya satu arah. Jadi media memiliki kontrol sepenuhnya terhadap apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Jadi kita bayangkan dulu di era media televisi, maka televisi bisa memilih peristiwa mana yang menurut dan bagi mereka sesuai dengan kepentingan ideologi media tersebut, maka dia disampaikan kepada masyarakat. Maka masyarakat kemudian akan menerima sesuai dengan apa yang disajikan oleh media televisi, dan itu sifatnya satu arah, maka masyarakat hanya mengkonsumsi. Tetapi di era new media seperti sekarang, apalagi di zaman media sosial, maka kita sebagai sebagai penonton tidak hanya mengkonsumsi saja, tetapi juga bisa berpartisipasi, memberikan komentar, kemudian menyampaikan pendapat, bahkan kita juga bisa mendirikan atau membuat media tersendiri, dan kita memilih peristiwa mana yang akan kita jadikan sebagai berita, peristiwa mana yang kita angkat dan menjadi pengetahuan. Inilah perubahan yang sangat penting ketika terjadi transisi dari masyarakat sebagai konsumen dan masyarakat sebagai produsen ketika berhadapan dengan media. Dan ini menjadi salah satu bagian dari kenyataan pada periode yang disebut sebagai postmodernism. Dan kita adalah bagian dari proses seperti itu. Terima kasih.